Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa ba'd. Anak-anakku yang lebih cintai dan juga segenap pendengar serta pemirsa yang mudah-mudahan semuanya senantiasa dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Alhamdulillah, di pagi yang berbahagia kali ini kita bisa melanjutkan kembali pembahasan kita dengan tema generasi milenial ideal, dengan mengangkat tema dari apa yang ditulis oleh Syekh Abdul Razak Al-Badr dalam kitab beliau Min Wasaya As-Salaf Lisyabab. Dan kali ini kita memasuki wasiat yang keberapa, anak-anakku? Wasiat yang keempat. Kemarin masih ingat apa wasiat yang ketiga intinya? Potensi besar masa muda. Potensi besar masa muda. Wasiat yang keempat ini silahkan ditulis. Intinya adalah, udah, mana pulpennya? Jazakallah khair. Memaksimalkan usia muda untuk belajar ilmu agama. Memaksimalkan usia muda untuk belajar ilmu agama. Apa maksud Kasyah? Memaksimalkan usia muda untuk belajar ilmu agama. Iya. Ini wasiat keempat intinya. Ya, mari kita baca apa yang disampaikan oleh ulama salaf kita kali ini. Silahkan, Mas Abdul Rahman. Di antara wasiat para salaf terhadap para pemuda adalah riwayat yang datang dari Zaid bin Abi Zarqa. Beliau berkata, Sufyan Ats-Tsauri pernah keluar rumah sedangkan kami saat itu berada di dekat pintunya. Lalu beliau berkata, ya ma'syarus syabab, ta'ajjalu barakata hadzal ilmi fa innakum la tadruna la'allakum la tablughuna ma tu'amiluna minhu liyufid ba'dukum ba'dha. Wahai para pemuda, bersegeralah di dalam keberkahan ilmu ini, karena sungguhnya kalian tidak tahu apakah kalian akan mendapatkan apa yang kalian cita-citakan darinya atau tidak, sehingga kalian bisa saling memberi manfaat satu dengan yang lainnya. Nah, inilah nasihat yang sangat berharga dari seorang ulama. Namanya siapa? Zaid. Kok Zaid? Zaid itu Sufyan. Iya. Zaid itu adalah lagi bercerita. Jadi yang menukil nasihat ini dari Sufyan Ats-Tsauri adalah siapa? Zaid bin Abi Zarqa. Adapun yang menyampaikan wasiatnya adalah Imam Sufyan Ats-Tsauri. Coba perhatikan. Sufyan Ats-Tsauri pernah keluar rumah sedangkan kami saat itu sedang berada di dekat pintunya. Jadi para pemuda lagi pada ngapain? Mas Anjas? Duduk. Ngapain duduk? Ngapain di situ? Ngapain duduk di situ? Pintu apa? Rumah. Ngapain pada di situ? Mau mencari ilmu. Bagus. Nungguin. Jadi adabnya itu murid nungguin guru. Bukan? Guru nungguin murid. Gurunya udah duduk di depan, muridnya masih ada yang sana, ada yang kemari, ada yang harus dipanggil-panggil dulu. Bukan. Ya. Adabnya itu muridnya siap, gurunya datang. Bukan gurunya datang nungguin muridnya yang masih main-main, bukan. Ya. Itu pelajarannya. Kemudian apa kata Imam Sufyan Ats-Tsauri? Ya ma'syaras syabab, wahai para pemuda, ta'ajjalu barakata hadzal ilm. Ta'ajjalu itu artinya bersegeralah. Bersegeralah
untuk mendapatkan keberkahan ilmu ini. Ilmu apa? Agama. Ilmu agama. Ya. Berarti kita nggak perlu belajar ilmu umum. Perlu. Ya. Saja nggak usah nyalet-nyalet kayak kita. Ya. Kita perlu belajar ilmu umum, ilmu matematika, bahasa Indonesia perlu. Tapi yang paling utama adalah belajar ilmu agama. Ta'ajjalu barakata hadzal ilm, fa innakum la tadruna la'allakum la tablughuna ma tu'ammiluna minhu. Karena kalian tidak tahu apakah kalian bisa mendapatkan apa yang kalian cita-citakan darinya atau tidak. Bolehlah kita punya cita, oh, saya pengen hafal Quran, saya pengen hafal Sahih Bukhari, saya pengen hafal ini. Tapi kalian tidak tahu apakah kalian akan mendapatkan apa yang kalian cita-citakan atau tidak. Liyufid ba'dukum ba'dha. Hendaklah kalian bisa memberi manfaat antar sesama kalian. Ini secara ringkas. Mari kita lihat penjabaran yang disampaikan oleh Syekh Abdul Razak hafizahullah ta'ala. Silahkan dibaca Mas Usamah. Ucapan beliau, Sufyan Ats-Tsauri, bersegeralah di dalam keberkahan ilmu ini. Maksudnya yaitu gunakanlah kesempatan masa mudamu dan manfaatkan untuk meraih ilmu, karena seorang apabila semakin bertambah tua, maka ia sudah tidak lagi memiliki vitalitas nasyat, ingatan kuat, dzakirah, dan kemampuan untuk menghafal seperti saat ia masih muda. Belum lagi ditambah dengan kepungan banyaknya tanggung jawab, pekerjaan, kesibukan, dan semisalnya. Sedangkan pemuda belum memiliki kesibukan yang seperti ini. Nah, ini boleh dijabarkan sama beliau Syekh Abdul Razak Al-Badr hafizahullah. Kenapa kok kita harus memanfaatkan masa muda? Karena masa muda beda dengan masa tua. Masa muda itu adalah masa vitalitas, nasyat, semangatnya masih apa? Tinggi. Kemudian dzakirah, ingatannya kuat. Ya, cepat untuk menghafal dan belum banyak tanggung jawab. Apa Mas Suka? Masa muda itu satu? Nasyat. Terus? Dzakirah. Kemampuan untuk menghafal. Terus? Pekerjaan belum banyak kesibukan. Itu masa muda. Berarti kebalikannya masa tua. Masa tua berarti sudah berkurang semangatnya, berkurang ingatannya, berkurang kemampuan untuk menghafalnya, dan semakin banyak tanggung jawabnya. Anak-anakku, kalian mikir nggak? Nyari duit untuk beli beras? Yes? Mikirin nggak? Ada mikir. Masya Allah. Mas Anjas mikirin nggak bagaimana pondok ini bisa tetap jalan, bayar listriknya dari mana? Enggak. Ya. Masing-masing dari kita ketika masih muda itu belum banyak pikiran. Kalau sudah tua, Masya Allah, mikirin anak, mikirin istri, mikirin pekerjaan, punya utang yang harus dibayar. Ya. Belum lagi karena banyak pikiran tadi, akhirnya susah fokus. Ya, makanya kan banyak orang-orang tua yang, Masya Allah ya, anak-anakku kalau melihat pelajaran tahsin Al-Quran, dari yang paling kecil sampai yang paling tua, kasihan lihat yang tua-tua. Ya. Mereka bolak-balik belum bisa, bolak-balik diulang. Ya. Ya. Ini perbedaannya usia muda dengan usia tua. Ya. Baik, lanjut.
Siapa yang belum ya, Mas Anjasyah? Tanggung jawab. Bukan? Dari. Iya. Dan semisalnya sedangkan pemuda. Selain itu, usia muda juga akan cepat berlalu sebagaimana digambarkan oleh Imam Ahmad rahimahullahu taala di dalam ucapannya, ma syabbahtu syabab illa bisyai'in in kana fi kumi fasaqata. Saya serupakan usia muda itu seperti sesuatu yang berada di lengan bajuku ini kemudian jatuh. Ya, bagus. Ini adalah alasan berikutnya kenapa kita harus bersegera memanfaatkan usia muda, karena usia muda itu sangat cepat untuk berlalu. Sangat cepat berlalu itu maksudnya adalah, loh kok sudah enggak muda lagi? Contoh sekarang ya, Anjasyah, Usama, pernah nggak mengalami umur-umur seperti Bilal? Pernah? Masih ingat nggak? Enggak. Kenapa? Karena saking cepatnya berlalu. Ya. Dulu kalian masih seperti itu, lagi pengajian, ya. Kalian masih ngomong sendiri, diomongin. Ya, jazakallah khairan. Ketika masih muda, ya, ketika masih kecil, kalian seperti ini juga sama. Ya. Disuruh malah tambah bicara. Ya. Itulah masa yang sangat cepat berlalu. Sehingga Imam Ahmad mengumpamakan apa? Ma syabbahtu syababa illa bi syai'in kana fi kummi fasaqat. Saya sering mengumpamakan masa muda itu seperti sesuatu yang nyelip di kantong sini. Ya. Terus kita apa kan? Giniin terus jatuh. Jatuhnya sesuatu yang ada di sini itu butuh waktu berapa lama? Sebentar bang. Iya. Ya kayak naruh pulpen gitu misalnya ya. Naruh pulpen atau naruh apa gitu, kemudian kita goyang dikit gitu terus jatuh, sudah. Seperti itulah cepatnya hilang usia muda. Makanya kita betul-betul harus berhati-hati untuk memanfaatkan usia muda ini. Ya, lanjut Mas Usama. Ucapan beliau Sufyan Ats-Tsauri, karena sesungguhnya kalian tidak tahu apakah kalian akan mendapatkan yang kalian cita-citakan darinya atau tidak, yaitu terkadang ada seorang pemuda yang bercita-cita memperoleh suatu ilmu atau menghafalkan sesuatu atau membaca suatu buku atau selainnya yang ia inginkan namun tidak dapat ia peroleh. Nah, kemudian kata Imam Sufyan Ats-Tsauri, karena sesungguhnya kalian tidak tahu apakah kalian mendapatkan apa yang kalian cita-citakan darinya atau tidak. Jadi kita semuanya punya cita-cita. Mas Usama punya cita-cita, ya Allah mudah-mudahan setelah hafal Al-Quran ini saya pengen hafal apalagi Mas Usama? Bahasa Arab misalnya, pengen bisa bahasa Arab misalnya. Dari apa? Ya terserah. Ya dari matan atau dari kitab yang lebih sistematik, Nahwul Wadih misalnya. Jadi kalau punya cita-cita segera. Ya. Abi kapan mulainya? Terus tanya. Tanya terus. Ya. Supaya segera apa? Dimulai. Ya. Jadi kalau Usamah nanya masalah mainan terus-terusan, nanya masalah pelajaran terus-terusan. Sampai apa? Sampai dimulai. Ya. Jadi kita harus punya semangat yang tinggi untuk belajar agama. Ya. Jadi ketika kita
punya cita-cita, segera tunaikan cita-cita tersebut. Ya. Dan bisa saja orang punya cita-cita terus gagal dalam cita-citanya. Betapa banyak anak-anak yang punya keinginan, saya pengen hafal 30 juz. Dia ngomong kayak gitu terus, tapi sampai sekarang juga enggak jalan-jalan. Ya. Antara cita-cita dengan kenyataannya, suruh ngapalin 1 ayat saja, Masya Allah dalam sehari. Ya. Padahal kalau ditanya, wah saya pengen hafidh. Ya. Tapi dalam menunaikan cita-citanya itu ternyata tidak semua orang bisa mendapatkan apa yang dia inginkan. Ya. Lanjut Mas Anjasya. Namun apabila ia bersungguh-sungguh sembari meminta tolong kepada Allah, niscaya ia akan memperoleh kebaikan yang sangat berlimpah. Allah Ta'ala berfirman, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Dan orang-orang yang bersungguh-sungguh mencari keridhaan di jalan kami, maka sungguh kami akan tunjukkan jalan-jalan kami kepada mereka, dan sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang berbuat ihsan. Nah, Quran bagus. Surat Ar-Rum ayat 69. Nah, ketika kita punya cita-cita, tapi bisa saja kita tidak mencapai cita-cita tersebut karena berbagai macam halangan, maka kuncinya adalah bersungguh-sungguh. Apa kuncinya, Mas Anjasya? Bersungguh-sungguh sambil minta tolong kepada siapa? Kepada Allah. Bersungguh-sungguh sambil minta tolong kepada Allah. Kalau orang yang seperti itu, maka dia akan mendapatkan kebaikan yang melimpah. Dalilnya Al-Quran surat Ar-Rum ayat berapa tadi? 69. Apa maksud sama dibaca? Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum wa innallaha lama'al muhsinin. Walladzina jahadu. Jahadu itu artinya bersungguh-sungguh. Jadi dalam membaca Al-Quran, menghafal Al-Quran, membaca Al-Quran itu harus bersungguh-sungguh. Ya. Jangan disambi dengan hal yang lain. Ya, latihan. Kalau baca Quran sudah konsentrasi, fokus. Dan biasanya kalau orang fokus itu dia cepat selesai. Dan selesainya itu dengan baik, bukan asal selesai. Berbeda dengan orang yang disambi-sambi, ya. Orang yang melakukan berbagai macam pekerjaan dalam waktu yang sama sambil baca Quran, sambil main, itu biasanya nggak nyambung, nggak cepat selesai, semakin lama dan hasilnya pun tidak baik. Ya, terakhir Mas Usama. Ucapan beliau Sufyan Ats-Tsauri, sehingga kalian bisa saling memberi manfaat satu dengan lainnya. Di dalam ucapan ini terdapat motivasi bagi para pemuda untuk memanfaatkan pertemuan-pertemuan mereka diisi dengan faedah-faedah yang bermanfaat dan saling bertukar ilmu, berdiskusi mereka dengan cara baik. Nah, yang terakhir perkataan Imam Sufyan Ats-Tsauri, liyufid ba'dukum ba'dha, hendaklah saling memberi manfaat antara satu dengan lainnya. Jadi kalau misalnya anak-anakku ketemu, misalnya Usamah ketemu dengan siapa? Usamah ketemu dengan Anjasya. Usamah ketemu dengan Anjasya, ya. Sama Umi dulu, ya. Kalau misalnya saling bertemu antara satu orang dengan orang yang lainnya, anak-anakku ketemu dengan temannya, saling memberi manfaat. Ya, saling memberi apa, Mas? Manfaat. Ya, saling bertanya pelajaran, saling merojaah pelajaran. Ya, jangan malah ngobrolin sesuatu yang kurang bermanfaat. Itulah nasihat dari Imam Sufyan Ats-Tsauri. Dan para ulama kita betul-betul mengamalkan ini.
Contoh yang sering Abi sampaikan itulah penulis kitab yang sangat terkenal yaitu Riyadhus Shalihin. Siapa itu? Siapa Riyadhus Shalihin? Imam An-Nawawi. Imam An-Nawawi. Ya. Bagus. Kok tahu? Imam An-Nawawi. Beliau itu usianya cuma berapa tahun? 45 tahun. Usianya cuma 45 tahun. Tapi kitab yang beliau karang itu ada sekitar 40 judul. Ya, 45 kalau nggak salah. Salah satunya yang terkenal banget. Apa itu? Riyadhus Shalihin. Masa dalam usia 45 tahun. Kalau Abi sekarang 40 tahun, berarti 5 tahun lagi. Ya. Beliau ketika masa kecilnya nangis karena dipaksa untuk main sama teman-temannya. Bukan nangis nggak boleh main, tapi nangis karena nggak mau main tapi dipaksa. Ayolah. Kalau anak-anak sekarang bagaimana? Ya, nangisnya karena nggak boleh main. Dan Imam Nawawi tadi barusan Abi baca biografinya, dalam sehari itu 12 pelajaran, 12 kajian. Berapa? 12. Dalam sehari beliau belajar 12 pelajaran. Jadi kalau anak aku cuma habis ini tajwid dari 2 pelajaran, terus ngapalin Quran, coba 3, itu nggak ada apa-apanya. Ya. Makanya tadi Abi bilang sama Mas Usama, segera minta apa? Apa Mas? Minta belajar bahasa Arab segera. Terus tiap hari tanya kapan mulainya, sehingga akan segera dimulai. Ya. Ini yang kita pelajari pada hari ini, mudah-mudahan bermanfaat buat kita semuanya. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Naktafi bihadzal qadar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.